Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, karena udah lama nggak buat video, kali ini saya ingin nge-share lagi tentang pengesahan hibah barang dalam negeri. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat buat komen, yaitu mengenai pengesahan hibah barang dalam negeri. Oke, sebelum ke sana, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah saya sampaikan dalam video-video saya. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, dan share apa yang sudah saya bagikan di channel YouTube saya ini. Oke, langsung aja, jangan berlama-lama, kita langsung ke topik pembahasannya. Jadi pengesahan hibah barang langsung dalam negeri itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Walaupun beberapa dari kita mungkin terkadang ngerasa ini terlalu susah, tapi sebenarnya nggak sesulit yang dibayangkan. Jadi dasar hukum kita dalam melakukan pengesahan hibah langsung, terutama dalam barang ya, kita bicara barang dulu. Karena kalau uang mungkin agak kurang lebih prinsipnya sama, tapi mungkin agak sedikit beda. Tapi kita fokus ke barang dulu. Dasar hukum kita yaitu PMK 99, PMK 05 2017 tentang administrasi pengelolaan hibah. Jadi teman-teman bisa download banyak di Google, bisa untuk dipahami, dibaca-baca, supaya lebih memiliki pemahaman yang komprehensif lagi tentang pengesahan hibah ini. Jadi secara umum, tahapan pengesahan hibah itu ada 4. Yang pertama yaitu dokumen penandatanganan NPHD dan BST hibah. Yang kedua yaitu pengajuan permohonan nomor hibah. Yang ketiga itu pengajuan pengesahan MPHL hibah itu ke KPPN, dan yang keempat yaitu pencatatan. Jadi sebenarnya semua yang teman-teman lakukan tuh nggak jauh dari 4 ini, nggak ribet, dan hanya cukup memahami 4 poin ini aja. Yang pertama yaitu mengenai, kita langsung aja ke poin pertama yaitu penandatanganan NPHD dan BST hibah. Ini maksudnya adalah dokumennya ya. Jadi maksud saya di sini dokumennya itu harus disiapkan secara jelas dan gamblang. Jadi dalam dokumen itu harus memenuhi 6 unsur ini tadi, yaitu tanggal serah terimanya hibah, pihak pemberi dan penerima hibah, nilai perolehan, bentuk hibah, tujuan hibah, dan rincian barang. Tanggal serah terima itu seperti apa? Yaitu tanggal di mana ditandatanganinya hibah itu. Lalu pihak pemberi dan penerima tentu aja, yang memberi siapa, yang menerima siapa. Jadi harus jelas. Yang ketiga adalah nilai perolehan. Nilai perolehan ini harus jadi concern juga buat teman-teman, jangan sampai lewat dan nggak ada nilai perolehannya. Karena ini akan berakibat cukup krusial ya. Jadi apa yang bisa kalian input nanti di aplikasi kalau nggak ada nilai perolehan, dan itu pun terkadang oleh kantor perbendaharaan pun ditolak gitu, karena memang sesuai PMK 99 memang ya harus memenuhi syarat-syarat itu. Lalu yang keempat yaitu bentuk hibah. Bentuk hibah itu bisa barang, bisa uang, bisa jasa, dan ya intinya disebutkanlah di naskah hibah itu apa hibahnya gitu. Apakah peralatan mesin itu barang juga kan. Lalu tujuan hibah, misalnya disebutkan juga tujuan hibah itu, misalnya kalau dari Pemda ke kita, misalnya kita ini pemerintah pusat misalnya, hibah tanah yaitu untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, misalnya itu disebutkan di situ. Lalu rincian harga barang. Nah, rincian harga barang harus dijelaskan juga. Misalnya gini, saya akan kasih contoh hibah tanah Kanim Kota Bumi. Di sini saya akan kasih contoh yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini naskah perjanjian hibah. Di sini ada tanggal, ada pihaknya, ini ada pihak pemberi dan penerimanya. Ada objek hibahnya apa, ada luasnya. Kalau tanah ada luasnya, ada nilai perolehannya. Tuh, sampai mana tadi ya? Oke, rincian tadi seperti ini ya yang saya bilang ini.
rinciannya. Nah, terus tadi tujuan ya, tujuan itu ada di sini untuk kegiatan operasional Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung. Nah, ini yang dimaksud tujuan itu di sini. Oke, untuk ini saya rasa udah jelas ya. Jadi saya ulang sedikit lagi, tanggal serah terima itu adalah misal ini serah terima. Nah, ini serah terima. Lalu pihak pemberi dan penerima ya udah jelas, Bupati dan ini Kakanwil misalnya di dalam contoh ini. Lalu nilai perolehan, nah, di sini ada nilai perolehannya 388 juta. Lalu bentuk hibahnya udah jelas, tanah kosong. Lalu tujuan hibahnya sudah ada di sini. Terus rincian harga barang juga ada di sini. Rincian itu bisa meliputi luas juga ya, luas, jumlah dengan nilai perolehan ini jadi satu, inilah yang disebut rincian. Lalu yang pertama sudah, yang kedua adalah pengajuan permohonan nomor register ke Kanwil Perbendaharaan. Pengajuan permohonan nomor register itu kurang lebih ada 5 poin yang kita siapkan, yaitu surat permohonan. Nah, ini contohnya surat permohonan penerbitan nomor register hibah. Lalu NPHD dan BST tadi sudah kita tampilkan. Lalu ringkasan hibah sebentar. Nah, ini ringkasan hibah. Teman-teman kalau untuk lebih jelasnya nanti bisa ngelihat di lampiran C ya, di PMK 99 tadi ada itu tentang ringkasan hibah. Lalu SK KPA atau pendelegasian hibah. Nah, ini terlihat opsional, tapi sebenarnya kalau yang saya baca di PMK memang ini diperlukan gitu. Jadi SK KPA itu yang seperti apa? Nah, misalnya kalau di Satker Hukum dan HAM, Menteri itu mendelegasikan untuk pengelolaan hibah itu ke kepala Satker atau kepala Kanwil atau KPB atau KPA lah. Jadi ini misalnya nih SK-nya, ini ada di poin N, yaitu mengelola penata usahaan hibah. Nah, dari sini pun udah jelas, berarti secara jelas bahwa Menteri Hukum dan HAM sudah mendelegasikan untuk pengelolaan hibah dan penata usahaan kepada kepala satuan kerja atau kepala kantor wilayah, yang intinya KPA ya. Lalu BA konsultasi dengan Kanwil Perbendaharaan. Nah, BA konsultasi ini nanti yang mengeluarkan adalah dari Kanwil Perbendaharaan. Setelah berkas kita semua ini dinyatakan lengkap dan benar, maka akan dikeluarkan BA konsultasi oleh Kanwil Perbendaharaan. Itu untuk poin ke berapa nih? 2. Nah, kita gas ke poin ketiga, yaitu pengajuan pengesahan MPHL. Jadi setelah pertama teman-teman menyiapkan berkas itu sesuai dengan kaidahnya, yaitu MPHD segala macam itu sesuai dengan elemen yang di dalamnya, lalu melakukan permohonan nomor register hibah. Nah, setelah nomor register hibah itu keluar, teman-teman mengajukan pengesahan MPHL BJS ke KPPN. MPHL itu apa? MPHL, memo pengesahan hibah langsung. BJS itu barang dan jasa. Terus karena nomor 2 ini kan pasti bertanya-tanya seperti apa nomor register hibahnya. Nah, nomor register hibahnya kurang lebih seperti ini. Saya kasih lihat contoh ya. Nah, jadi di sini Kanwil Perbendaharaan Provinsi Lampung mengeluarkan penetapan nomor register hibah. Nah, nomor register hibahnya ini yang paling pojok kanan ini 2LN FGGXA. Nah, ini nomor registernya. Nomor register itulah nanti yang akan menjadikan salah satu data dukung yang paling penting untuk kita mengajukan pengesahan MPHL itu. Nah, pengajuan MPHL itu ke KPPN apa aja sih syaratnya? Nah, syaratnya ada 4. Yang pertama adalah SP3HL. Apa itu SP3HL? SP3HL itu adalah surat perintah pengesahan hibah langsung. Nah, kita lihat contohnya.
Nah, ini SP3HL. Nah, disinilah nomor register hibahnya ditulis di sini. Nah, inilah SP3HL, nomor register hibahnya ditulis di sini. Lalu hard copy MPHL dan ADK. Nah, hard copy MPHL. Nah, ini hard copy-nya. Nah, MPHL itu adalah memo pencatatan hibah langsung. Sorry, tadi sedikit ralat tadi BJS tadi barang jasa dan surat berharga. Agak-agak lupa jadi S-nya ketinggalan. Oke, kita ke tadi apa namanya? Hard copy. Nah, hard copy-nya seperti ini. Hard copy-nya seperti ini. Lalu ADK itu nanti jadi MPHL itu dibuat di menu SAS, di modul SPM. Nanti di sana ada menunya. Mudah-mudahan kalau ada waktu dan kesempatan saya bisa sedikit memberikan sharing tentang bagaimana cara membuat MPHL. Tapi secara garis besar teman-teman bisa cermatin di sini. Jadi di akun aset ini adalah akun 131111. Ini akun apa? Ini akun tanah. Di mana bisa ngelihatnya? Banyak di Google bisa, saya lupa di PMK itu ada atau enggak ya? Kayaknya ada. Lalu yang sebelah kanan adalah akun 431121. Nah, salah satu rujukan lagi kalau teman-teman masih bingung bisa teman-teman bisa buka di situsnya KPPN Metro. Di sini cukup lengkap. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini akun ini nih. 431121 yaitu pendapatan hibah dalam negeri langsung dalam bentuk barang. Itu di sebelah kanan ya, yang kredit. Kalau yang debit, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau tanah berarti 131111. Nah, ini banyak di sini, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalnya masih bingung, saya juga nggak hafal semua. Jadi saya juga masih lihat-lihat juga di sini. Itu untuk akun ya. Untuk pengesahan ini juga diisi dengan nomor WAST, nomor NPHD, dan nomor SP3HL. Tapi ada baiknya untuk pengisian uraian ini teman-teman bisa konsultasi dulu dengan KPPN, termasuk masalah penandatanganan MPHL. Karena wajib teman-teman ingat bahwa penandatangan NPHL ini bukan penandatangan SPM seperti biasa teman-teman ngajukan SPM, tapi adalah KPA. Jadi ada beberapa KPPN yang mengharuskan kita untuk melakukan spesimen ulang hanya untuk pengesahan hibah ini, penandatangan MPHL hibah ini. Tapi ada beberapa KPPN yang mungkin di awal tahun dia sudah istilahnya spesimennya dari KPA lah, KPA, PPSPM, PPK semua itu dimasukin. Mungkin KPPN itu sudah, karena sudah ada database-nya, jadi udah langsung aja gitu. Jadi kembali lagi ke KPPN setempat, karena kalau misalnya sistemnya spesimen, nanti balik lagi ke spesimen PPSPM ya itu efektivitas waktunya juga agak susah kalau kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kita ikut aja aturan main di KPPN setempat, gimana win-win solutionnya. Tapi yang itu tadi yang saya sampaikan, bahwa penandatangannya bukan PPSPM tapi KPA. Oke. Setelah memo ulang sebentar ya. Nah, lalu juga melampirkan surat penetapan nomor register hibah yang tadi saya sampaikan. Lalu SPTMHL. Apa ini SPTMHL? Yaitu surat pernyataan telah menerima hibah langsung. Kurang lebih seperti ini ya contohnya. Nah, ini SPTMHL. Nanti di sini ada pendapatan apa, belanjanya apa. Ya,
kurang lebih isinya sama-sama semua kok, mirip-mirip semua kok. Formatnya udah ada, ya itu hanya mengulang-ulang aja sih redaksi bahasanya. Setelah pengajuan ini dinyatakan cukup oleh KPPN, jangan lupa ya ada ADK juga ya. Setelah ini dinyatakan cukup oleh KPPN, maka KPPN akan mengeluarkan namanya pengesahan. Nah, pengesahannya seperti apa? Nah, ini pengesahannya. Selembar kertas inilah nanti yang akan diinput di aplikasi Saiba dan aplikasi Simak BUMN. Inilah nanti sebagai acuan teman-teman untuk menginput di sana. Sebenarnya bukan acuan yang paling utama, tapi ini pengesahannya gitu, endingnya. Tapi keseluruhan lah. Karena kan ada rincian barang juga di situ kan. Kalau misalnya dari harga 300 sekian juta ini bukan hanya tanah satu aja, misalnya ada peralatan mesin dan segala macam kan, artinya teman-teman harus bongkar juga, di NPHD-nya harus dibongkar. Oke, setelah ini memo ini sudah sebentar. Oke, setelah ini pengajuan pengesahan MPHL ke pengajuan pengesahan MPHL BJS ke KPPN sudah. Saatnya adalah pencatatan di aplikasi Simak BUMN dan Saiba. Lalu bagaimana pencatatannya di Simak BUMN dan Saiba? Pertama-tama saya mau coba kasih tahu dulu cara nyatet di Simak BUMN. Nyatet di Simak BUMN yang jelas teman-teman harus login dulu ke tahun yang bersangkutan ke Simak BUMN. Lalu teman-teman setelah masuk ke aplikasi, masuk ke menu transaksi, ke menu perolehan, lalu ke menu hibah masuk. Ini adalah salah satu, bisa dibilang ini adalah manual ya, bukan pakai ADK ya. Jadi nanti karena manual dan tidak pakai ADK, jadi nanti akan ada sedikit penyesuaian lah nanti di Saibanya. Tapi kita fokus untuk cara mencatat dulu. Jadi sekali lagi saya ulangi, masuk ke menu transaksi BUMN, menu perolehan BUMN dan hibah masuk. Ini kita coba intip, karena sudah dikirim ya. Di kode aset ini teman-teman pilih nanti, kalau dia tanah ya jadi tanah bangunan milik pemerintah. Ini karena kebetulan tanah ya. Kalau misalnya teman-teman barang atau lain, silahkan disesuaikan kode asetnya. Lalu jumlah itemnya berapa disesuaikan, nanti akan otomatis nomor urut pendaftarannya akan menyesuaikan, dan tanggal perolehannya adalah tanggal perolehan ketika hibah itu diserah terimakan. Lalu tanggal pembukuannya adalah tanggal ketika hibah tersebut disahkan. Nah, misalnya ini tanggal 5 bulan 12. Jadi disitulah disahkan hibah tersebut. Lalu rincian kuantitas, ini yang saya bilang tadi, jadi di dalam pengesahan itu kan tidak disebutkan berapa rinciannya. Nah, di sini kita lihat di NPHD-nya ada 4.000 meter persegi, maka di sini kita input 4.000 meter persegi dan total nilai 388 juta menyesuaikan dengan NPHD dan BAST-nya. Lalu kebetulan karena ini hibah Pemda Lampung Utara, saya tulis hibah Pemda Lampung Utara, nomor buktinya sudah, tanggal BST-nya sudah. Dan karena ini sebenarnya adalah tanah milik satuan kerja kami, yaitu Kantor Imigrasi Kota Bumi. Jadi saya sebutkan di sini di keterangan tanah Kanim Kota Bumi. Jadi untuk hibah ini memang agak tricky sebenarnya. Ada beberapa pemerintah daerah atau pimpinan lembaga yang dia prefer untuk ngasih hibah itu ke atasan yang lebih tinggi. Padahal memang sebenarnya dari Bupati Lampung Utara pun bisa aja langsung ngasih hibah ke Kepala Kantor Imigrasi. Cuman mungkin preferensinya berbeda-beda. Terkadang mereka lebih nyaman mungkin ngasih ke atasan yang lebih tinggi. Misalnya dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah yang notabene adalah Wakil Menteri di Provinsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu sah-sah aja. Namun memang pada akhirnya nanti setelah hibah ini masuk dalam aset kantor wilayah, nanti pun akan ditransfer ke UPT atau ke kantor imigrasi. Setelah
Kita anggap ini sudah selesai, sudah aman, dan sudah dikirim ke Saiba ya dengan asumsinya ya. Yaitu saatnya kita sekarang untuk melihat di aplikasi Saiba. Jadi di aplikasi Saiba, silakan teman-teman login dulu di aplikasi Saiba. Setelah login di aplikasi Saiba, akan kita lakukan pencatatan juga dan penyesuaian. Pertama adalah kita masuk ke menu transaksi, sama seperti simak BMN, yaitu masuk ke menu transaksi, lalu masuk ke daftar memo. Nah, lalu di sini kita akan tambah. Nah, kita isi di sini ya. Kita intip yang sudah kita kerjakan. Tanggal memo adalah misalnya di sini tanggal 4. Yang mana tanggal 4? Yaitu tanggal di mana MPHL tersebut diajukan. Ini tanggal 4 yang sebelah kiri. Tanggal persetujuan yang mana? Tanggal persetujuan adalah tanggal ketika dikeluarkan persetujuannya, itu tanggal 5. Jadi yang ini sebelah kiri ini adalah tanggal MPHL-nya, yang sebelah kanan adalah tanggal persetujuannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tanggal persetujuan tanggal 5, tanggal memo tanggal 4. Nah, nomor memo adalah nomor ini. Jadi kasarnya ngomong nomor memo adalah nomor SPM lah gitu. Mudahnya. Karena ini hibah bunyinya memo gitu. Tapi kalau ini ya SPM gitu. Kalau nomor tanggal persetujuan ya ini. Nomor persetujuan ya kurang lebih kalau bahasa mudahnya adalah nomor SP2D lah gitu. Jadi jangan teman-teman bingung ya, kurang lebih nomor SP2D. Nah, terus yang dibelanja seperti yang tadi saya sampaikan bahwa akunnya adalah akun 131111, itu akun tanah, dan di sebelah kanan adalah pendapatan hibah dalam negeri. Ini untuk TAB ya. Kalau untuk TAYL mungkin sedikit berbeda. Dia awalnya adalah 9, tapi nggak akan kita bahas di sini ya. Karena nanti kalau kita bahas semua nanti mungkin yang istilahnya teman-teman yang masih baru itu agak bingung lah bisa dibilang. Oke, setelah di sini mungkin teman-teman bisa cermati. Kalau ada yang belum jelas mungkin bisa nanti ditanya di kolom komentar. Setelah dicatat di sini, kembali dilakukan penyesuaian. Karena jika tidak dilakukan penyesuaian nanti akan menimbulkan tanah yang belum diregister. Kenapa ada seperti itu? Karena inputnya manual. Jadi bukan karena ADK ya. Kecuali kalau ADK dia akan otomatis dia terbentuk gitu di Saibanya. Jadi di mana kita? Di sini kan ada jurnal penyesuaian, ada jurnal umum. Kita di jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian ini bisa dicermati tanggalnya adalah tanggal ketika disahkan. Kategorinya adalah hibah langsung, di debit adalah tanah yang belum diregister, dan di kredit adalah hibah langsung yang belum disahkan. Nilainya disesuaikan dengan nilainya langsung lalu di keterangan disamakan aja bunyinya dengan yang ada di memo pengesahan. Ya, ini opsional sebenarnya, tapi untuk memudahkan teman-teman silahkan ditulis di sini. Setelah itu disimpan. Setelah disimpan, maka sampai di situ selesai proses administrasi pengesahan hibah langsung barang dalam negeri tahun anggaran berjalan. Gimana? Nggak seribet yang dibayangkan bukan? Jadi saya yakin dan percaya teman-teman pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Jadi nggak ada lagi cerita hibah itu istilahnya disembunyikan atau didiam-diamkan lagi tuh. Karena dengan begini kita akan membantu negara untuk memberikan pencatatan yang lebih akurat tentunya terhadap aset negara. Sebentar. Lalu setelah itu teman-teman silakan menata usahakan hibah itu baik di owner atau kalau saya lebih prefer sebenarnya di scan ya. Jadi biasanya kalau instansi pemerintah instansi pemerintah pusat tuh sering dimintain scan-scanan begini nih. Jadi kita jadikan satu aja semua dari proses awal sampai proses akhir.
Jadi supaya enak jikapun hard copy-nya nanti hilang gitu. Tapi ya sebisa mungkin kita jagalah. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan dan sharing hari ini, atau tutorial atau apalah namanya ya. Ya anggap aja tutorial ya. Walaupun memang agak cepet, karena jujur aja ini udah jam 1 malam sebenarnya saya buat video ini. Karena sebelumnya saya sudah sempat record tuh jam 11-an. Ternyata nggak ke-record, udah ngomong berbusa-busa tapi nggak ke-record. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa bantu saya untuk like, subscribe, dan komen. Atau mungkin sharing ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan pengetahuan yang sama dalam rangka pengelolaan hibah. Jika ada kata-kata yang kurang atau pembahasan saya yang terlalu tergesa-gesa atau mungkin ada materi yang terlewat, teman-teman bisa memberikan input, memberikan masukan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya undur pamit dan sampai jumpa. Terima kasih.